Hai hai hai, halo anak-anak semuanya, apa kabar? Luar biasa. Nah anak-anak sekalian, Pak Guru senang sekali kita masih bertemu, terutama untuk anak-anak yang kelas 12 ya. Sekarang kita sudah ada pada materi semester genap yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dengan tema kesaksian para nabi zaman perjanjian lama ya. Nah, untuk materinya yaitu yang kita pelajari adalah para nabi dan latar belakang pewartaannya. Nah, anak-anak sekalian, sebagai orang yang beriman, tentunya nabi dapat kita pahami sebagai penyambung lidah Allah, atau nabi adalah mereka yang meneruskan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka dan diilhami melalui Roh Kudus. Nah, hari ini secara khusus kita akan pelajari tentang beberapa nabi yang ada dalam perjanjian lama serta latar belakang pewartaan apa yang mereka sampaikan. Dan yang Pak Guru harapkan semoga dalam tayangan ini, pembelajaran ini dapat bermanfaatkan bagi anak-anak sekalian agar memperoleh informasi tentang mata pelajaran kitab suci, lebih tepatnya pada kesaksian para nabi zaman perjanjian lama, yaitu para nabi dan latar belakang pewartaan. Baik, yang pertama untuk membuka pelajaran ini, Pak Guru akan mengawali dengan menyebutkan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nah, anak-anak tentunya kita telah pelajari nabi-nabi dalam perjanjian lama ya, karena seingat Pak Guru itu ada di materi kelas 10 semester ganjil tentang pengantar kitab suci perjanjian lama. Nah, kalau berbicara tentang nabi dalam perjanjian lama terbagi atas dua bagian, yaitu nabi kecil dan nabi besar. Di mana nabi-nabi besar adalah yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Zefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Jadi anak-anak, ini adalah nama-nama nabi yang terdapat di dalam nabi-nabi perjanjian lama. Kalau tadi Pak Guru salah menyebutkan ya, tapi nanti pada pembelajaran ini juga Pak Guru akan menunjukkan kira-kira di antara mereka ini manakah yang disebut sebagai nabi-nabi besar dan manakah yang disebut sebagai nabi-nabi kecil. Nah, yang berikut perikop kitab suci yang dapat dirujuk. Nah, anak-anak sekalian, sesuai dengan informasi ya yang pernah Pak Guru sampaikan bahwa dalam tayangan pembelajaran ini, baiklah anak-anak bisa membawa kitab suci untuk bisa menyimak dengan baik tentang isi pembelajaran, di mana juga mengambil sumber dari perikop kitab suci untuk menguatkan penjelasan Pak Guru terhadap materi ini ya. Nah, perikop yang dapat dirujuk yang pertama adalah 1 Raja-Raja bab 14 ayat 18, kemudian 2 Raja-Raja bab 9 ayat 7, 2 Raja-Raja bab 17 ayat 13 sampai 23, 2 Raja-Raja bab 21 ayat 10, Yeremia bab 7 ayat 25 dan ayat 29, bab 29 ayat 19, dan yang terakhir Zakaria bab 1 ayat 6. Nah, anak-anak, itu adalah rujukan kitab suci yang perlu kita baca. Nah, kalau kita melihat dari kitab suci ini, kira-kira menurut anak-anak dalam perikop tersebut teks manakah yang berbicara tentang nabi dan tugasnya? Ya, menurut anak-anak kira-kira dalam perikop kitab suci ini manakah yang menyebutkan hal demikian atau berbicara tentang nabi dan tugasnya? Kemudian jika ada, kira-kira ayatnya memberikan makna tentang apa? Kurang lebih seperti itu ya. Nanti itu menjadi bahan refleksi atau menjadi bisa dijawab oleh anak-anak sekalian terkait dengan perikop kitab suci yang kita rujuk pada hari ini. Nah, kemudian yang berikut jati diri nabi dan tugasnya. Nah, anak-anak, terkadang kita bertanya, kira-kira bagaimana jati diri seorang nabi itu dan tugas apa saja yang diemban oleh para nabi itu. Jati diri nabi itu adalah hamba pilihan Allah yang diberi wahyu untuk menjadi perantara antara Allah dan umat manusia.
Tugas utama nabi adalah satu, menyampaikan wahyu Allah kepada umat, mengajarkan ajaran moral dan petunjuk hidup, menyadarkan umat tentang kebenaran dan akhirat, menegakkan keadilan dan memberi teladan hidup yang baik. Intinya nabi itu panutan yang membawa pesan Allah supaya manusia hidup benar dan taat. Jadi anak-anak, nabi itu bukan sosok yang sembarangan, tapi justru mereka ada untuk menyampaikan wahyu kepada Allah, kemudian mengajarkan moral kepada kita, bahkan menyadarkan kita tentang kebenaran, dan juga mereka menegakkan keadilan. Nah, setiap nabi itu menyuarakan hal-hal seperti ini. Gitu. Mengapa demikian? Supaya karena jati diri mereka ada di situ, keaslian mereka ada di situ. Seperti yang kita tahu bahwa dalam tugas Kristus itu kan nabi juga termasuk dari tugas Kristus, yaitu memimpin, ya, memimpin. Kemudian dapat memberikan informasi yang penting kepada umat melalui Allah. Nah, itu perantaranya adalah nabi, ya. Kemudian yang berikut ada menyampaikan firman dengan kata dan lambang. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang bagian ini, biasanya seorang nabi itu berbicara tentang masa kini dan masa mendatang. Dimana bagi orang-orang masa kini dan masa yang akan datang. Nah, dan juga bagi seorang nabi kadang juga menyampaikan nubuat tentang hal yang akan terjadi. Dan kepenuhan nubuat itu akan menjadi tanda nyata atau keaslian kenabiannya. Bahkan jika nubuatnya terpenuhi, itu pertanda bahwa ia adalah nabi yang sejati. Sebaliknya juga jika ia nubuatkan tidak terpenuhi, bisa dikatakan ia nabi palsu, ya. Nah, tetapi di sini Pak Guru mau menjelaskan bahwa seorang nabi menyampaikan firman Allah dengan dua cara, yaitu kata-kata yang langsung diucapkan dan lambang simbolis yang memperkuat pesan. Nah, dengan kata, nabi mengumandangkan firman seperti demikianlah firman Tuhan, ya, kurang lebih seperti itu, agar orang lebih jelas tahu bahwa itu adalah pesan dari Allah. Nah, kalau nabi berkata dengan lambang, di mana nabi itu menggunakan tindakan atau simbol, misalnya memakai pakaian aneh, kemudian membawa barang tertentu atau perbuatan khusus untuk gambarkan pesan Tuhan. Contohnya Nabi Yeremia pakai sepatu empang camping sebagai lambang, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih mengajak kita untuk memahami jauh lebih dalam tentang kira-kira nabi ketika mengeksplorasikan dirinya di hadapan banyak orang itu, mereka lebih menunjukkan apa gitu. Jadi seperti ciri khas dan keaslian dari diri mereka itu lebih ditunjukkan lewat apa, ya. Seperti di sini dijelaskan misalnya membawa apa, kurang lebih begitu. Nah, dan cara ini juga membantu menyampaikan pesan Allah dengan kuat supaya umat paham dan ingat, bahkan ketika pesan itu berat atau soal masa depan. Jadi sebenarnya bukan sembarangan anak-anak, tapi ada maksud tertentu di balik itu yang bisa membuat mereka untuk lebih menampilkan jati diri mereka yang sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir, kitab-kitab para nabi. Nah, di sini anak-anak, kitab-kitab para nabi terbagi atas dua, ya, yaitu nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar terdiri dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkel, dan Daniel. Nah, anak-anak, kalau untuk Ratapan dan Baruk, sebenarnya ini adalah dua surat yang lebih pada menggabungkan diri pada kitab Nabi Yeremia. Tetapi memang termasuk dalam kitab Nabi besar juga, ya. Nah, kalau Nabi kecil memang adalah Hosea, Yoel, Amos, kemudian Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Sakaria, dan Malayati. Kurang lebih seperti itu. Jadi anak-anak, kalau misalnya ada soal yang menanyakan, sebutkan nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, inilah yang harus dijawab oleh anak-anak sekalian. Kurang lebih seperti itu. Baik anak-anak sekalian, kita sudah ada di penghujung pertemuan kita pada hari ini, yaitu materi tentang para nabi dan latar belakang kesaksiannya, dan juga lebih jelas pada nabi dan tugas-tugasnya. Harapan Pak Guru, semoga materi yang diberikan pada hari ini bermanfaat bagi
anak-anak dan juga untuk menambah informasi serta memperkaya wawasan anak-anak dalam memahami pembelajaran tentang kitab suci. Sekian dan bye-bye.